Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Dimas Pratama dengan NIM 140122000185 dari kelas 6B PIM. Yang terhormat pada dosen pengampu Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Game Sejarah Banten untuk Anak Sekolah Dasar. Latar belakang, mengapa game sejarah Banten? Yang pertama, pembelajaran sejarah yang menarik. Sejarah Banten kaya akan nilai budaya, namun sering dianggap membosankan oleh siswa sekolah dasar. Game edukasi dapat membuat pembelajaran interaktif dan menyenangkan, meningkatkan minat serta motivasi mereka. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Di era digital, teknologi informasi menjadi bagian integral kehidupan konstruk 2. Platform pengembangan game yang user-friendly memungkinkan pembuatan game edukasi tanpa pemrograman mendalam, memudahkan integrasi teknologi dalam pembelajaran sejarah. Selanjutnya ada identifikasi masalah dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, kurangnya minat siswa sekolah dasar. Metode pengajaran konvensional membuat sejarah membosankan bagi anak-anak. Yang kedua, minimnya media interaktif. Media pembelajaran sejarah interaktif terutama sejarah lokal Banten masih sangat terbatas. Yang ketiga, kesenjangan teknologi. Pemanfaatan aplikasi atau game edukasi dalam pembelajaran sejarah sekolah dasar belum maksimal. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Pengembangan media edukasi sering terkendala keahlian teknis tinggi. Yang kelima, kurangnya pengendalian sejarah lokal. Siswa lebih mengenal sejarah nasional atau global daripada sejarah lokal Banten. Dan yang terakhir, materi tidak sesuai tingkat sekolah dasar. Materi sejarah sering tidak diselesaikan dengan pemahaman anak-anak sekolah dasar. Tujuan penelitian, solusi melalui game edukasi. Pertama, merancang game edukasi, mengembangkan aplikasi sejarah game Banten menggunakan konstruk 2 yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan minat siswa sekolah dasar. Meningkatkan pemahaman sejarah, menciptakan media efektif untuk membantu siswa memahami dan mengingat informasi sejarah Banten, termasuk kerajaan, tokoh, dan peristiwa penting. Menerapkan metode interaktif, mengintegrasikan elemen interaktif seperti kuis, teka-teki, dan simulasi untuk pengalaman belajar yang menyenangkan. Menilai efektivitas game, melakukan evaluasi untuk mengukur dampak game terhadap peningkatan minat dan pemahaman siswa serta mendapatkan umpan balik. Studi kepustakaan dan referensi. Yang pertama ada jurnal ilmiah. Penelitian ini merujuk pada berbagai jurnal ilmiah yang membahas pengembangan game edukasi dan pembelajaran sejarah. Kedua, akses online. Sumber-sumber dapat diakses melalui tautan seperti OJS, CBN, jurnal, media publikasi, dan ResearchGate. Yang ketiga, game edukasi sejarah. Beberapa referensi berfokus pada perancangan game edukasi sejarah kemerdekaan Indonesia menggunakan konstruk 2. Yang terakhir, basis Android. Terdapat juga studi mengenai pengembangan game edukasi sejarah berbasis Android untuk siswa. Jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, penelitian pengembangan bertujuan merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi game edukasi sejarah Banten. Yang kedua, pendekatan kualitatif, mengumpulkan data kebutuhan siswa dan guru melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir, pendekatan kuantitatif, mengukur efektivitas game dalam meningkatkan minat dan pemahaman siswa melalui kuesioner atau tes. Metode pengumpulan data, observasi game edukatif. Yang pertama, game trivia sejarah Banten. Format kuis menyenangkan dan pertanyaan fakta sejarah, tokoh, dan peristiwa, kontrol sederhana, visual cerah, dan sistem penghargaan poin atau bintang. Yang kedua, petualangan interaktif sejarah Banten. Pemain menjelajahi lokasi bersejarah, berinteraksi dengan karakter, dan menyelesaikan misi mengumpulkan artefak. Yang ketiga, simulasi sejarah Banten. Pemain mengalami peristiwa sejarah, pertempuran, perayaan budaya secara langsung, mengambil keputusan yang memengaruhi cerita, disertai penjelasan dampak sejarah. Dan yang terakhir, minigame edukatif. Berbagai minigame seperti mencocokkan gambar, puzzle, atau pemain memori yang melibatkan tokoh dan peristiwa sejarah. Metode pengumpulan data wawancara. Yang pertama, tujuan
Utama aplikasi meningkatkan pemahaman sejarah Banten secara menyenangkan dan interaktif, menumbuhkan minat budaya lokal dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, kelebihan Construct 2 membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, memungkinkan pengembang cepat membuat prototipe dan elemen pemain yang meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, struktur aplikasi mencakup modul pembelajaran, gameplay interaktif, sistem penghargaan dan antarmuka ramah anak. Dan yang terakhir, tim terlibat. Game designer, programmer menggunakan Construct 2 dan edukator memastikan konten yang sesuai kurikulum. Perancangan aplikasi dan metode uji coba. Yang pertama, desain arsitektur aplikasi. Struktur modular dengan menu utama, level pembelajaran, dan sistem penghargaan. Yang kedua, rancangan algoritma dan input. Alur game mengenalkan budaya dan sejarah Banten per level. Input menggunakan tombol geser dan teks interaktif. Yang ketiga, perancangan proses output. Mekanisme game melibatkan penyelesaian level untuk berinteraksi dengan objek atau misi. Output berupa tampilan pemain dan rintangan. Yang keempat, rancangan user interface. Prinsip desain menggunakan warna cerah, ilustrasi kartun, dan navigasi sederhana. Dan terakhir, metode uji coba aplikasi, alpha testing, internal, dan beta testing 20-30 siswa sekolah dasar dengan pretest penggunaan game 1-2 minggu. Hasil analisis dan kesimpulan. Usia pemain 6-10 tahun, target game ini adalah siswa sekolah dasar. Jumlah level ada 5, game ini memiliki 5 tahapan pembelajaran, dan tujuan utamanya meningkatkan pemahaman sejarah dan budaya lokal Banten. Aplikasi game edukasi Banten menggunakan Construct 2 ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap sejarah dan budaya lokal. Dengan fitur interaktif, gameplay menarik, dan antarmuka ramah anak, game ini efektif dalam membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Secara keseluruhan, aplikasi ini alat inovatif yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan pengembangan lebih meningkatkan relevansi serta daya tariknya di masa depan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.